Selamat datang di acara diseminasi guru berbagi hari ini yang dilaksanakan di SMA Teresiana 1 Semarang hari Kamis 19 Januari 2023. Untuk sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa pembuka. 4. Sambutan Kepala SMA Teresiana 1. 5. Pemaparan budaya positif. 6. Tanya jawab. 7. Penutup. Mari suster dan Bapak Ibu sekalian, kita mengawali kegiatan hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Biniman. Suster, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk membuka rangkaian acara kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Suster Ainulintea CM. Bapak Ibu, mari kita mengawali kegiatan pada sore hari ini dengan marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kelimpahan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada sore hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu.
dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Pada kesempatan yang berrahmat ini, kami berkumpul bersama untuk belajar tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah kami, yakni nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang selalu berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan ya Tuhan yang Maha Kasih, dalam mewujudkan budaya positif ini, kami para guru memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu kami mohon sertailah kami semua agar dapat dengan hati terbuka belajar bersama Bu Winarti, agar kami bersama mampu membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik demi masa depan mereka dan terlebih demi kemuliaan nama. Kami serahkan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih mulia Tuhan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Bernardus, doakanlah kami. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster yang telah membuka dengan doa pembuka. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Teresiana 1 Semarang. Kepada Ibu Bernadette Dewi Pramesti kami persilakan. Terima kasih Miss Imas. Selamat siang suster, Bapak Ibu semua. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan guru berbagi. Kegiatan ini kegiatan istimewa untuk kita, karena ini sarana untuk kita untuk sharing, untuk berbagi hal-hal yang baik untuk kemajuan sekolah kita. Bapak Ibu, kegiatan guru berbagi hari ini yang akan dipimpin atau dipandu oleh Ibu Ani Sriwinarti mempunyai tema budaya positif. Bapak Ibu, sekolah itu merupakan tempat yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif pada anak-anak. Dimana kalau menurut saya ya, guru adalah center dari kegiatan ini. Maka mari kita belajar bersama, berdinamika bersama, berdiskusi bersama agar kita mampu mengembangkan karakter yang baik pada anak-anak melalui pembiasaan budaya positif ini. Kita akan bisa mendampingi anak-anak agar tumbuh memiliki budaya yang positif kalau kita sendiri juga memiliki budaya yang positif. Maka Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan istimewa ini untuk sharing bersama, untuk berbagi informasi agar kegiatan ini benar-benar mendapatkan manfaat yang baik untuk kita semua. Saya rasa cukup. Selamat berdinamika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk sambutan yang telah diberikan. Suster dan Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan diseminasi guru berbagi hari ini mengambil tema atau topik tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ani Sriwinarti MPD. Beliau sebagai pengajar mapel kimia merupakan guru perwakilan pertama dari SMA Teresiana 1 yang lolos sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk Kota Semarang. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Ani Sriwinarti untuk menyampaikan materi.
Terima kasih Bu Imas untuk waktu yang diberikan. Bapak Ibu tidak usah pegang ya, boleh saja. Baik, ini tema yang akan saya paparkan, budaya positif, merupakan tugas dari salah satu program pendidikan guru penggerak di modul pertama, bagian yang keempat, modul 1.4. Ini kami para guru penggerak diminta untuk berbagi budaya positif. Ilmu yang sudah kami peroleh ini bisa disiarkan, dibagikan pada Bapak Ibu semua, sehingga budaya positif ini harapannya bisa menjadi budaya di sekolah kita. Di modul pertama yang kami pelajari 1.1, ini kami belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentunya ini juga sudah tidak asing bagi Bapak Ibu semua, karena ini juga kita pelajari di platform Merdeka Mengajar. Peran pendidikan bagi murid, pendidikan berpusat pada murid, pendidikan adalah menuntun, dan pendidikan adalah menggambar. Ini sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Pendidikan Negara kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian peran kita dalam mendampingi murid, dalam memberikan pendidikan yang berpusat pada murid itu harus bagaimana? Di sini dikatakan pendidikan yang menghambat. Menghambat dalam arti kita memberikan kasih sayang kita yang tulus pada para peserta didik kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan pendidikan yang memerdekakan mereka, ya. Diibaratkan kita seperti petani. Nah, kita berperan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan murid, sehingga mereka bisa tumbuh kuat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Next, Bu Imas. Ya. Ini adalah gambaran murid yang saya harapkan di masa depan. Tentu Bapak Ibu juga punya gambaran tersendiri bagi murid-murid kita yang saat ini kita didik, yang saat ini kita dampingi. Tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita lakukan saat ini bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak untuk masa depan para murid kita, dan tentunya juga terimbas untuk bangsa kita. Harapannya yang saya harapkan dia, anak-anak datang ke sekolah itu dengan bahagia, tidak dengan beban. Seperti gambar di situ, anak-anak datang dengan membawa buku, dengan sukacita. Di sekolah mereka tidak hanya menimba ilmu, tapi juga terasah sesuai dengan bakat dan minatnya. Terlebih untuk pembentukan karakternya. Karakter baik akan dapat mereka peroleh di sekolah kita, sehingga nanti ke depannya entah mereka itu jadi seorang wirausahawan, ya. Murid-murid kita kan mayoritas Chinese, ya, banyak yang berwirausaha sendiri, ataupun yang mungkin sebagai wanita karir, sebagai pelayan publik, atau mungkin sebagai pekerja di dinas pemerintahan, sebagai ASN, ya sekarang istilahnya, atau P3K di beberapa lembaga. Nah, mereka bisa memiliki karakter-karakter yang kuat. Ya, baik mereka itu sebagai individu maupun juga sebagai anggota masyarakat. Next, Bu. Nah, untuk topik kita hari ini yang akan kita pelajari di budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan. Mohon bantuan nanti Bapak Ibu untuk bisa menjawabnya. Ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Setuju atau tidak?
bisa minta bantuan Bu Fani untuk menjawabnya. Untuk giliran pertama Bu Fani dulu. Ya, ini Bu Fani yang termuda juga ya. Gimana Bu Fani? Kalau menurut saya tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa ya Bu Fani? Karena menurut saya hukuman yang diberikan kepada anak itu bukan untuk mendisiplinkan, tapi malah jadi trauma tersendiri mungkin. Jadi dia malah kalau melakukan sesuatu nanti jadi takut atau seperti yang takut itu tadi. Ya, ada ketakutan. Ya, ada seperti itu ketakutan. ya. Baik, kemudian pertanyaan pemantik selanjutnya. Pertanyaan kedua. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan berikut bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan jendela dapat mendisiplinkan anak? Monggo siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Tadi dari yang termuda. Mari Bapak Ibu. Kita kan menjadi pendidik ini sudah ada yang sudah puluhan tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, ada yang mungkin kurang, ada yang masih balita. Tentu semua punya pengalaman sendiri-sendiri. Mari Bapak Ibu, silakan yang mau mengemukakan pendapatnya. Oke Pak Benar. Terima kasih Bu Winarti untuk pertanyaan kedua ini, untuk hukuman yang positif. Saya setuju, tetapi yang untuk membaca buku, khususnya untuk buku-buku berkaitan dengan majikan, ini benar juga bisa merangsang siswa untuk bisa berubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. Begitu. Baik, berarti Pak Bina setuju ya akan hal ini bisa merubah anak menjadi lebih baik gitu. Selanjutnya masih ada pertanyaan yang ketiga. Ya, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hadiah itu dapat mendisiplinkan anak? Mungkin dapat reward, dapat stiker bintang, atau dapat tambah nilai. Ini dapat mendisiplinkan anak. Berdasarkan pengalaman yang mungkin pernah dialami Pak Yosef, bagaimana ya Pak Yosef? Pak Yosef, ketika ini ya anak tidak banyak anak yang tidak mengerjakan PR, lalu ada mungkin 1-2 anak yang mengerjakan PR. Nah, Pak Yosef berinisiatif anak ini karena lebih baik dari yang lain, terus diberikan tambahan nilai. Mungkin pernah seperti itu atau yang sejenis? Monggo Pak Yosef. Terima kasih. Mungkin saya kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kalau saya cenderung hukuman itu tergantung pada jenisnya. Jadi ada hukuman yang bisa mendisiplinkan anak, ada juga yang hukuman itu tidak tepat sasaran. Jadi tergantung pada jenis hukumannya itu. Tadi mungkin ada kaitannya dengan yang dikatakan oleh Pak Bina tadi. Kalau hukuman dengan membaca buku mungkin akan lebih pas atau tepat. Tetapi hukuman yang sifatnya fisik mungkin tidak begitu mengena. Terkait dengan reward, pemberian hadiah, ini apakah dapat mendisiplinkan anak? Saya kira hampir sama dengan reward dan punishment itu juga hampir sama. Begitu lagi. Reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman itu hampir sama, begitu ya Pak Yosef. Baik Bapak Ibu, kita bermula dari 3 pertanyaan ini, nanti bersama akan kita cari tahu di topik-topik selanjutnya. Selanjutnya Bu Imas. Nah, kita mau melakukan permainan nih. Permainannya adalah cobalah buka. Saya akan ya kalau bisa tidak meminta ya, tapi siapa yang mau ini bermain 2 peran
A dan sebagai B. A ini bertugas untuk mengepalkan salah satu tangan. Nah, sambil membayangkan bahwa yang dikepal ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat berharga. Nah, Anda perlu menjaganya sekuat tenaga karena penting untuk kehidupan Anda, kehidupan A nanti yang akan maju. Sementara B, rekan B-nya adalah bertugas untuk mencoba segala cara, ya, entah merayu dengan bentuk uang, iming-iming, atau bahkan boleh ini ya, mengancam, ya. Nah, supaya A ini mau membuka tangannya. Monggo, siapa yang mau sukarela? Oke, Pak Eko. Pak Eko sudah siap dengan kepalanya. Ini berarti Pak Eko berperan sebagai A. Pak Eko, yang dibayangkan di kepala itu apa ya, Pak? Emas. Kenapa, Pak? Oh, emas. Ya, emas ya, Pak, bukan Bu Imas ya, Pak. Nanti Bu Eko marah loh, Pak. Ya, emas yang digenggam oleh Pak Eko. Nah, siapa yang mau merayu Pak Eko ini sehingga genggaman tangannya ini terbuka? Monggo. Bu Imas membantu saya loh, Bapak Ibu. Yang lain saja. Mari, siapa? Atau Pak Eko bisa milih nih, Pak Eko. Kira-kira siapa yang bisa meluluhkan hati Pak Eko ini? Oh, Bu Baita, cocok sekali nih ya. Mari Bu Baita. Silakan Bu Baita. Dengan sekuat tenaga. Tidak tahu nih, Pak Eko nanti bisa membuka kepala tangga Anda. Oh, uangnya 1 gebeng ya. Katakan sesuatu, Bu. Ini 6.600.000 ini. Terus kebaikan sampai apa lagi kira-kira uang tidak cukup untuk bisa membuka genggamannya Pak Eko nih? Apa lagi nih? Soalnya di video. Ya Bapak Ibu, nanti yang di video sini ini bisa diakses oleh banyak sekali guru, tidak hanya mungkin di sekolah kita, sekolah lain di Semarang, tapi juga di luar Semarang. Ayo Bu Baita, kerahkan tenagamu. Itu nanti ada bukti nyata itu. Ayo, masa hanya berusaha dengan uang saja? Ya ada yang lain, ayo. Terus ini melakukan physical. Boleh. Nah di situ loh, boleh sampai mau menggelitik juga boleh nih. Memarahi boleh juga. Saya tidak berani, Bu. Ada videonya. Oke, diibaratkan Pak Eko ini suaminya Bu Baita lah. Wah, emas nih. Ya, nanti kalau nggak dirayu akan diberikan pada wanita lain loh Bu Baita. Oh gitu ya, Bu ya. Ya, coba silakan Bu. Ada videonya, nanti saya menggelitik, nanti Bu. Yang lain tuh ya. Ayo. Kamu kalau nggak membuka nanti kalau ada tugas di rumah saya nggak mau membantu. Ada yang lain. Belum cukup kuat ini ternyata. Loh, tapi itu nanti Rosa dan kawan-kawan akan saya pengaruhi. Jadi tidak ada yang membantu kamu. Ini nanti Rosa itu tidak mau bikin poster. Rosa itu gampang kalau tak rayu karena dia tak belikan McD saja. Yang lain siapa yang bisa bikin poster cuma Rosa kok? Siapa? Tidak bisa. Enggak. Nanti kamu melakukan kencan bersama Imas. Enggak. Ya, 10 detik lagi Bu Baita. Rayuannya kuat nggak ini? Kan nanti bentar lagi Yosi ulang tahun. Nanti Yosi tak rayakan dia ulang tahunnya. Rayakan ulang tahunnya dia Yosi. Nanti tak ulang tahunnya dia Yosi tak panggilkan McDonald apa sini. Enggak. Oke, stop ya Bu Baita. Sudah cukup. Bu Baita dan Pak Eko, terima kasih. Wah, ini ternyata rayuannya Bu Baita ini mulai dari uang, mulai dari
melaporkan ke istrinya tentang Bu Imas ya. Mengancam tugasnya juga nih, kalau nggak dibantu nanti tugasnya nggak bisa kelar loh Pak sebagai humas itu ya Bu Beta. Sampai anaknya saja dibawa. Ternyata Pak Eko tetap kukuh dengan kepalan tangannya. Ya, dari sini Bapak Ibu. Nah, mungkin enggak ya kira-kira Pak Eko itu mau membuka tangannya? Mungkin saja. Ya. Mungkin atau tidak membuka tangannya oleh Pak Eko ini. Ya, ini dari Pak Eko sendiri. Apapun rayuan Bu Beta, ketika Pak Eko nggak mau, ya nggak bakal dibuka. Ketika rayuannya itu hal yang sepele, tapi Pak Eko itu mau membuka tangannya, ya itu akan terjadi. Nah, ini sama juga dengan ibarat kita sebagai guru dengan murid kita, ya. Mau penghargaan, mau hukuman, mau yang lain, bagaimana dengan murid kita? Kalau motivasi dari dalamnya itu tidak tergugah, hal itu akan sangat sulit untuk diwujudkan supaya murid kita itu bisa membuka tangannya, membuka pendampingan terhadapnya, seperti itu ya. Lanjut Bu ini. Nah, terkait dengan hal ini, perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan. Seringkali kita diperhadapkan bahwa sebagai guru kita itu bisa mengontrol murid. Seringkali bahwa dengan kritikan, kemudian membuat murid merasa bersalah, itu murid itu akan tergugah dan dia akan tersadar dan tumbuh karakternya. Mungkin juga kita berpikir bahwa penguatan positif seperti membaca buku, membersihkan jendela itu efektif dan bermanfaat. Kemudian berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa, guru yang tentunya lebih punya pengalaman dibandingkan murid, kita bisa memaksa mereka. Nah, apa yang akan terjadi berikut Bu ini? Nah, teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glaser, bahwa pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika memang murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi ketika murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Namun bentuk kontrol guru ini bisa saja bahwa itu saat itu memang sedang menjadi kebutuhan dasar murid sehingga dia mau dikontrol oleh gurunya. Dan ini melalui teori kontrol ini dikatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Ketika murid melakukan kesalahan, mereka itu juga memiliki tujuan. Kemudian ilusi kritik, ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini ternyata menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk justru malah merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Dan kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena guru sering melakukan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Apakah penguatan positif ini efektif dan bermanfaat? Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu ini termasuk usaha untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu bisa saja murid menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Dan ini tentunya juga tergantung dari segala upaya yang kita berikan pada murid kita. Ya, tidak berhasil kita mengontrol lagi. Nah, kita rasa bahwa nanti murid akan mau lagi, seperti itu. Selanjutnya Bu In. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama
ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran sebuah kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa ternyata tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin hanya dalam jangka waktu yang pendek bisa, tapi anak mungkin bisa berontak. Dan justru anak itu mungkin akan timbul rasa tidak suka pada kita ya. Selanjutnya Bu, ini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Cui dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991, dia mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, kita harus mengubah perilaku kita. Namun kalau kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Ini akan diperjelas di tabel selanjutnya. Ini untuk perubahan paradigma dalam pembelajaran dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di stimulus respon ini dikatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita diharapkan bahwa kita ini juga memahami pandangan dari lawan kita, dari siswa kita. Jadi tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kemudian kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apa yang dikatakan oleh teori kontrol? Bahwa setiap perilaku, tadi dikatakan ya, bahkan yang buruk pun ini memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah, fokusnya hanya pada kesalahan. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tidak hanya fokus pada kesalahan, tapi bagaimana mengatasi masalah itu. Justru fokusnya bukan pada masalah ya, maaf, tapi pada bagaimana mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya Bu. Nah, tadi berkaitan dengan hukuman. Tadi di awal ada hukuman dan sebenarnya ada juga mungkin konsekuensi. Ya, mungkin kita saat ini ada yang sudah paham akan hukuman, ada yang kemudian melakukan konsekuensi dari suatu hukuman. Coba Bapak Ibu yang saya paparkan ini nanti masuknya di mana? Di hukuman atau konsekuensi? Yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak datang ke sekolah. Bagaimana menurut Bu Dian? Ini hukuman atau konsekuensi ya? Itu hukuman. Itu hukuman ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Suster gimana menurut suster? Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Baik, selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat di sekolah. Pak Beni gimana Pak Beni? Hukuman ya. Jadi hukuman, konsekuensi, hukuman. Baik, masih ada lagi nih. Ya.
menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Gimana Bu Eli? Kalau menurut saya Konsekuensi ya Bu El. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan meja tulis saat karena tersenggol. Miss Janet, gimana Miss Janet? menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi ya. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak pakai sepatu hitam, tidak sesuai ketentuan, lalu disuruh dilepas. Nah, sehingga seharian tanpa sepatu. Bu Rosa, hukuman. Dan yang terakhir ini yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajarannya Pak Julius PJOK. Gimana Pak Julius? Hukuman. Baik. Tadi yang nomor 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 hukuman. Ya, kita akan lihat bersama apakah pola pengetahuan awal kita tentang hukuman dan konsekuensi itu sudah tepat atau belum. Mari Bu Ibu. Iya. Bapak Ibu, berikut adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dengan konsekuensi, pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi dan konsekuensinya logis. Ya, ini seperti yang dikatakan Bu Fani tadi ya, bahwa hukuman itu menyakitkan siswa gitu ya Bu Fani. Nah, gitu. Terus yang kedua, membuat anak sakit. Baik fisik maupun hatinya, dan ini untuk jangka waktu yang lama dan jangka waktu yang pendek, tersimpan dalam hati terus. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, dalam jangka waktu yang pendek. Lalu hukuman, anak membenci kedisiplinan, sementara konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi ini stimulus tanggapan, ya tanggapan dari sesuatu yang sudah dilakukan. Sementara hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman, anak bisa saja merasa marah, timbul rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kembali ke perbedaan ini. Untuk tadi, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir PJOK, pelajaran PJOK selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu, coba ini hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Mengapa kok konsekuensi? Iya, betul, terkait dengan pelajaran. Kalau anak terlambat olahraga 10 menit, otomatis kan sudah kehilangan waktu untuk pemanasan. Nah, maka tadi lari mengelilingi lapangan ini adalah sebuah konsekuensi. Anak dipisahkan dulu dari kelompoknya. Yang lain sudah bisa ikut proses lanjutan, tapi dia proses awal dulu. Coba mundur lagi Bu. Ya. Yang pertama ini gimana ya? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini ada tadi untuk konsekuensi itu masih ada hubungannya ya. Ya kan tadi misalnya melalui lapangan basket, maka harus karena terlambat. Nah, lambat pelajaran PJOK ini kan ada hubungannya. Kalau ini kira-kira ada hubungannya ya? Enggak ya? Enggak ada. Berarti ini adalah hukuman. Nah, ini seolah-olah bukan perlakuan fisik yang dilakukan. Jadi hukuman ini tidak semata-mata hanya fisik, tapi juga psikis. Ya. Terus lari, ya, lari
memelihara lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena ada fisik ya, fisik yang dilakukan. 3, hukuman juga, dan ini nggak ada hubungannya ya, tidak pakai masker dengan push up. Apakah sudah menjadi lebih jelas Bapak Ibu? Baik, ke 11 ya berarti, maju lagi. Dihukum oleh penghargaan. Ini ternyata Pak Yosef tadi benar ya, bahwa penghargaan itu sama saja juga dengan menghukum. Penghargaan dan hukuman itu sama ya Pak ya. Nah, betul Bapak Ibu bahwa penghargaan ini ternyata juga bisa menghukum. Ya, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dan ini beberapa dampak yang bisa kita lihat bersama yang dikatakan oleh Alfie Kohn pada tahun 1993. Penghargaan memberikan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan hanya berlaku bisa efektif untuk jangka pendek saja, tapi kalau perlu jangka panjang, anak bisa saja bosan dengan penghargaan, menuntut penghargaan yang baru. Ya. Kemudian penghargaan menghukum. Misalnya penghargaan menghukum ini kalau misalnya siswa yang diberi peringkat ya, bagi yang tidak bisa masuk peringkat ya terhukum, dia tidak akan bisa mendapatkan peringkat 1, 2 ataupun 3 gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut Bu ini. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya tadi katanya dengan rapor, yang anak yang tidak bakal bisa mendapatkan peringkat 1, 2, 3, mereka tidak akan berusaha. Ya, nah kemudian juga penghargaan ini misalnya yang bisa mendapatkan juara 1, 2, 3 diminta maju di depan, sementara yang juara 4 merasa gagal. Ya, harusnya aku bisa maju, tapi tidak. Mungkin putus asa karena jerih payahnya, usahanya hanya bisa dihargai sampai segitu saja. Nah, ini ternyata bahwa penghargaan pun juga bersifat menghukum. Nah, hal yang baru ini, paradigma yang baru tentang restitusi. Apa toh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka. Dan ini bisa membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini dinyatakan oleh Gosen di tahun 2024 di bukunya Restructuring School Discipline. Nah, ciri-ciri restitusi apa saja ini Bapak Ibu? Kita bisa lihat bersama bahwa restitusi itu untuk menebus kesalahan, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh siswa ini justru bisa menjadi proses untuk kita dapatkan, anak dapat belajar di dalamnya, bisa memperbaiki hubungan, dan ini sifatnya tawaran, bukan paksaan. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan dibandingkan 2 tadi ya, hukuman, konsekuensi, dan satu lagi ya, penghargaan sifatnya sama dengan hukuman. Ya.
konsekuensi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Bu Im. Ini perbedaan dari ketiganya Bapak Ibu. Tadi tentang hukuman atau penghargaan, kemudian konsekuensi dan restitusi. Monggo dilihat dulu sebentar. Saya akan fokus di restitusi ini, bahwa restitusi itu merupakan pilihan, bisa menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah yang dihadapi anak itu dapat terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya, dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ada pertanyaan nih, peraturannya adalah titik-titik, maka kamu harus titik-titik. Ini pada hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Nah, kamu mampu melakukannya enggak? Nah, kalau nggak mampu melakukannya harus bagaimana? Mampu melakukannya bagaimana? Ya. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, kemudian di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Dan ini bersifat identitas sukses positif. Kalau konsekuensi masih identitas disiplin positif ya, identitas sukses disiplin positif, namun sifatnya netral. Ya, kalau yang restitusi sifatnya positif, sedangkan yang hukuman ini negatif. Jadi di sini dalam hal ini apa yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu? Apa yang harus kita tinggalkan ketika anak itu melakukan suatu kesalahan? Hukuman. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Restitusi. Baik, kita akan belajar lebih lanjut. Nah, 3 teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, saat ini kan kalau kita hadir di sekolah berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu kan kita datang, tanda tangan, kemudian di-share di grup, nanti siapa yang terlambat akan ketahuan, ada warnanya yang berbeda juga. Namun sekarang kan ada scan barcode itu, ya. Tapi keduanya ini juga kaitannya dengan bagaimana kita hadir di sekolah, hadir tepat waktu, hadir mepet, ataukah hadir dengan waktu yang lebih longgar. Nah, yang punya kebiasaan hadir awal itu Bu Eli ya. Bu Eli, coba Bu Eli. Kenapa sih Bu Eli itu datang di sekolah selalu awal Bu Eli? Paling gengsi seringnya Bu Eli ya, bahkan pulang pun paling akhir lagi. Gimana Bu Eli? Terima kasih untuk kehadiran saya di sekolah. Itu memang relatif lebih awal, karena bagi saya untuk datang lebih awal itu membuat saya secara pribadi lebih tenang, artinya tidak tergesa-gesa, ada waktu buat mempersiapkan. Kemudian secara khusus karena saya sebagai guru BK, itu biasanya siswa juga ada keinginan untuk bertemu di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ada beberapa yang H-1 itu sudah pesan besok saya mau ketemu sebelum masuk kelas. Begitu Bu. Oke Bu Eli, salah satunya. Berarti ini memang apa ya, supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih pada peserta didik ya Bu Eli. Sampai ada janjian hari-hari sebelumnya. Bu Fani gimana Bu Fani? Seringnya hadirnya bagaimana Bu Eli? Bu Fani? Kalau saya kebetulan kan karena rumahnya jauh, kalau misal saya kebetulan minggunya pagi sampai sekolahan ya bisa pagi. Tapi kalau udah
dari rumah udah terlambat 5 menit aja pasti terjebak di jalan. Akhirnya kalau sampai sekolahan ya mungkin mepet jam 6.55, 6.50 seperti itu. Tapi kalau paling pagi itu saya bangun pagi sampai sekolah itu bisa jam 6.25, 6.30 seperti itu. Belum lagi kalau misal biasanya saya lebih awal kalau ada di jam pertama seperti itu. Berarti ini juga apa ya? Tetap mengusahakan datang lebih awal ya Bu Fani ya, supaya khususnya di jam pertama tidak terburu-buru masuk dalam kelas begitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bersama, mungkin ada yang sudah banyak punya motivasi seperti itu, datang lebih awal dengan tujuan supaya tidak terburu-buru masuk dalam kelas, tergopoh-gopoh dari rumah. Wow, jalannya crowded, macet sekali. Tentu di jalan itu kita hawanya ngebut supaya bisa lebih awal lagi. Nah, tentu kan ini dalam kondisi yang tidak enak. Nah, mungkin ada yang punya motivasi yang lain bahwa bisa datang lebih awal supaya nanti tidak ada tulisan di situ laporan pernah terlambat. Nah, sehingga teman-temannya memuji, wow, tidak pernah terlambat nih, seperti itu. Nah, banyak ada 3 motivasi ya Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang kita lakukan itu. Nah, ini yang pertama bisa saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, supaya nanti tidak di-share warnanya merah, nah sehingga jadi malu. Nah, terus mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak pernah terlambat? Nah, nanti nilai di kita kan punya nilai KPI ya, kehadirannya seperti apa itu juga bisa tertera di situ, terlapor tidak pernah terlambat. Nah, sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Atau mungkin ya tadi seperti Bu Eli, Bu Fani, supaya ketika mengajar bisa lebih tenang, bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus pada murid. Nah, ini semua bisa dibedakan menjadi 2 motivasi ya. Motivasi eksternal ataukah motivasi internal. Motivasi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini adalah motivasi internal. Dan ini adalah tujuan disiplin positif ya. Tapi kalau misalnya takut ditegur kepala sekolah, ditegur Bu Dewi dan terlambat berapa kali nih ya. Nah, itu motivasinya eksternal. Besok berusaha lebih gasik karena takut ditegur Bu Dewi ya. Baik, selanjutnya Bu Im. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tentu 5 kebutuhan dasar ini tidak asing buat kita ya Bapak Ibu. Pak Eko bisa membantu membacakan apa saja nih Pak Eko? Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terima kasih Pak Eko. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, tadi menurut teori kontrol dikatakan bahwa semua perilaku, entah itu bahkan perilaku yang buruk pun ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya ya bermula dari sini ini, kebutuhan dasar manusia. Bu Im, selanjutnya Bu Im. Ya, ini ada satu kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, ini guru wali kelas yang remaja kelas 10 gitu ya. Nah, di SMA Teresiana 1 sedang bingung menghadapi salah satu ulah muridnya, si Doni. Nah, beberapa anak itu melaporkan dan mengeluhkan bahwa Doni ini sering meminta bekal makan siang mereka. Dan mintanya ini dengan paksa, ya, meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kira-kira nanti alasannya Doni melakukan hal ini apa? Coba
Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya nih Bapak Ibu? Monggo. Yuk, seandainya kita diajarkan pada murid kita yang suka minta bekal temannya dengan paksa. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi sering kali dilakukan. Gimana nih ya, Pak Kres gimana Pak Kres kalau Pak Kres sebagai Ibu Ambar? Anak itu datang ke sekolah dan selalu meminta bekal dari teman-teman yang lain. Ya, anak itu dipanggil, terus diberi saran untuk minta pada Pak Eko, gurunya. Rasanya seperti apa? Bu Ambar diganti Pak Eko nih, ya Pak. Gimana Pak? Ya mungkin ya tadi anaknya dipanggil, kemudian rasanya gimana kalau makanan milik dirinya sendiri itu diminta oleh orang lain atau teman yang lain setiap saat. Jadi dikembalikan pada anak yang bersangkutan. Atau anak itu diminta untuk biar agak ada rasa sungkan minta makanan sama gurunya namanya Pak Eko. Suruh minta ke Pak Eko gitu ya, Pak wali kelasnya gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Nah ya Bapak Ibu, berkaitan dengan ini tadi perilaku bahwa ini semua punya tujuan. Nah, yang dilakukan Pak Kres tadi sudah benar, dipanggil. Mungkin tidak ya, kira-kira saat dipanggil itu Doni mengatakan bahwa bekal yang diberikan ibunya itu selalu mie goreng terus. Padahal temannya punya bekal yang bervariasi. Mungkin tidak? Mungkin saja. Kalau seperti itu kira-kira kebutuhannya yang mau dipenuhi yang mana ya Bapak Ibu? Tadi ada 5 kebutuhan: kebebasan, bertahan hidup, kepuasan, kasih sayang. Ya kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Wah, bekal temannya itu variatif. Nah, bisa dikatakan di sini kesenangan ya. Wah, kalau bekalnya Bu Fani yang kekinian dibandingkan nasi goreng terus ya pasti lebih enak. Nah, dia lebih merasa senang. Mungkin nggak ini Bapak Ibu bahwa Doni itu tidak membawa bekal? Mungkin saja. Iya betul. Kalau seperti itu Doni tidak membawa bekal, ya kelaparan. Berarti kebutuhannya apa ini Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ya. Nah, mungkin enggak ya kira-kira bahwa dengan mengambil bekal teman-temannya itu dia merasa bahwa nanti, dan tadi ada paksaan ya, ketika temannya itu bisa dipaksa, wah dia akan merasa, wah temanku kalah sama aku ini siapa, dan gitu. Berarti kebutuhan yang mana nih Bapak Ibu? Iya, penguasaan. Nah, betul tadi memanggil siswa yang bersangkutan, dan coba kalau nggak kita tanya, nah bisa saja kita memberikan solusi sesuai yang ada di benak kita. Tapi ketika kita mencoba mendengarkan murid ngomong, apa sih latar belakangnya, tentu solusi yang kita tawarkan untuk diberikan itu akan lebih tepat ya. Kita bisa menyampaikan ke orang tuanya supaya besok diberi bekalnya bervariatif. Nah di sini ada rasa kasih sayang juga yang terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, menciptakan lingkungan positif ini sebagai suatu dasar untuk menerapkan disiplin positif. Ya, sebelumnya kita mari coba bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, terus apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu ini karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, ya, mendapatkan dengan basic hukuman tadi ya. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kemudian pernahkah ya kita melakukan sesuatu untuk
mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain seperti itu. Kita bisa berintrospeksi diri sendiri. Nah, atau mungkin untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan uang. Nah, tentu banyak sekali alasan orang-orang itu melakukan sesuatu. Demikian juga para murid kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bu. Satu lagi. Oh, tidak, betul. Nah, menurut Ki Haji Hadewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional kita, beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksudnya adalah disiplin diri, disiplin yang memotivasi, yang munculnya dari motivasi internal. Dan pemikiran Ki Haji Hadewantoro ini sejalan dengan pemikiran Dayen Gosen. Ya, Dayen Gosen ini mengatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Dan ini juga sejalan dengan kata disciple, ya, murid atau pengikut. Bahwa untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun ini adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini adalah menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menerapkan motivasi yang ketiga. Tadi kan ada 3 motivasi tadi ya Bapak Ibu. Ini yang ketiga, murid-murid bisa menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika mereka memiliki motivasi ini, tentu mereka telah memotivasi intrinsik bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimana menerapkannya? Kita lihat. Nah, sebagaimana kita saat ini ya Bapak Ibu, untuk kelas 10 kan kita mengikuti kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan yang akan diterapkan pada didik kita tentunya tertuju pada profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah hafal ini semua ya, nggak akan saya sebutkan, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai kreatif. Terus Bu, nah Bapak Ibu, ini keyakinan kelas mungkin ini sesuatu yang baru buat kita semua ya. Tadi untuk menimbulkan budaya positif bagi anak didik kita, lingkungan yang paling kecil adalah kelas. Betul ya Bapak Ibu? Nah, dari sini coba kita ada 3 pertanyaan nih. Mengapa sih keyakinan kelas? Berarti bermula dari kelas. Kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Lalu bagaimana mewujudkannya? Mungkin ada yang mau menjawab nih Bu Baita nih. Gimana Bu Baita? Kenapa sih kok keyakinan kelas bukan aturan kelas gitu? Gimana Bu Baita? Karena kalau keyakinan kelas itu didasarkan atas keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi itu bukan semacam paksaan. Kalau peraturan itu kemungkinan bisa saja dibuat karena memang tidak berdasarkan atas apa yang siswa atau kelas mau. Ini jawaban yang tepat sekali Bu Baita. Oh, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas. Benar. Jadi di sini untuk bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas, ya ini perlu melibatkan semua anak. Ya, sehingga kalau anak itu terlibat di dalamnya, motivasi yang muncul nanti eksternal atau internal ya Bapak Ibu? Iya betul, internal. Lanjut Bu.
Nah, coba Bapak Ibu, ini kebablasan sendiri ya. Seharusnya saya minta untuk menjawab, tapi tidak apa-apa Bu. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, mungkin di kelas kan ada penerapan seperti itu ya, mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang dituju apa sih? Tanggung jawab ya. Terus, dilarang menghormati orang lain. Dilarang, saya tadi bilang apa ya? Malah mengganggu ya? Oh, tidak nyadar kalau salah. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana ini Bapak Ibu? Gimana Suster? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain, ya, juga menghormati dirinya sendiri. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen ya, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, bisa keselamatan, bisa juga menghormati orang lain. Lanjut aja Bu. Ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan video bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Tadi kan disampaikan bahwa keyakinan kelas ini melibatkan siswa dalam pembentukannya. Ini aksi nyata yang saya lakukan budaya positif di PMM. Agak diperlambat ya Bu supaya bisa di stop dulu untuk apa itu keyakinan kelas, biar kita bisa tahu bersama. Karena tadi kan sesuatu yang baru. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan nilai kebajikan menekankan pada keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, kalau peraturan itu kan rinci, konkret, tidak boleh ini, siswa tidak boleh datang terlambat. Dikatakan terlambat ketika, seperti itu ya. Dikatakan tidak menghargai orang lain ketika di kelas ngobrol menggunakan HP saat Bapak Ibu guru menjelaskan, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini berupa kalimat yang sifatnya itu abstrak, seperti tadi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu kan luas. Nah, begitu. Kemudian, ya ini tadi termasuk di dalamnya adalah pernyataan-pernyataan universal. Jadi sifatnya masih luas ya Bapak Ibu. Terus, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak. Dan ini kalau di suatu kelas menerapkan keyakinan kelas yang maksimal 7. Supaya apa? Supaya mudah diingat, ya, mudah diingat sehingga, dan ini juga dibuat mungkin dilakukan oleh para wakil kelas, para murid-murid kita. Kemudian dibentuk melalui surat pendapat. Nah, jadi semua siswa terlibat di situ. Terus, ya, tujuan yang diharapkan bisa menumbuhkan karakter positif, budaya positif dan karakter baik di kelas, mendidik sikap murid sesuai dengan nilai universal dalam profil pelajar Pancasila, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, juga mewujudkan lingkungan kelas yang aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Lanjut Bu In. Nah, Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas tadi sudah saya sampaikan ya. Dalam praktek yang saya lakukan kemarin, bisa sambil lihat gambarnya aja Bu In. Saya sebelumnya menjelaskan dulu pada siswa saya tentang pentingnya keyakinan kelas. Kemudian saya ajak mereka untuk menggali aturan-aturan yang mereka inginkan supaya terbentuk lingkungan kelas sesuai dengan impian kelas mereka. Banyak anak yang mengatakan tuh bahwa tidak boleh makan di kelas. Dan ini sesuatu yang positif ya Bapak Ibu, karena ruangan kelas kita ini ber-AC, ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, dan ada beberapa ini yang dituliskan anak. Nah, dari sini kemudian kita ringkas, kita kelompokkan, nanti ya. Nah, yang sejenis kita jadikan satu,
Kemudian kita hindari kalimat-kalimat yang bentuknya negatif. Nah, ini dari yang saya sampai praktekkan kemarin, dari paparan anak, ternyata kita itu juga harus meskipun di awal sudah disampaikan pentingnya keyakinan kelas itu adalah untuk menciptakan lingkungan kelas sesuai dengan impian mereka. Itu ada yang mimpinya seperti ini Bapak Ibu, boleh tidur di kelas. Ya, menurut Bapak Ibu bagaimana itu? Boleh tidur di kelas. Impian mereka seperti itu. Terus ada juga yang mengatakan boleh makan di dalam kelas. Nah, lalu ada juga yang mengatakan nuansa hijau ini tidak diminati mereka. Nah, ya ini saya memang beri kebebasan pada mereka. Nah, tapi ya selanjutnya saya beri arahan, boleh tidur di kelas karena di situ dipaparkan maksimal 15 menit. Silakan boleh dilakukan ketika istirahat. Ya, ternyata itu kan bisa menjadi suatu jawaban ya Bapak Ibu. Boleh saja mereka memanfaatkannya, tapi ketika di jam istirahat, ya tidak tepat ketika di jam pelajaran karena tidak berkesesuaian dengan keyakinan yang mereka buat ini. Ya, kalau misalnya mereka tidur di dalam kelas berarti tidak menghormati teman dan guru. Dan ini tanda petiknya tidak menghormati guru ketika sedang menjelaskan, ketika sedang mengajak mereka berdinamika. Lalu kalau kaitannya dengan makan di dalam kelas, ya bisa kita ajak mereka bahwa kita jelaskan ruangan kita ini ber-AC. Kalau makan di dalam kelas, baunya bagaimana? Tentu kan itu hilangnya lama, ya enggak? Dan membuat tidak nyaman ya ketika kita masuk di kelas habis istirahat masih berbau makanan gitu. Ya, maka kita tetap kita arahkan bersama dengan siswa yang lain karena yang nulis tidak makan di kelas itu cenderung banyak. Lalu kaitannya dengan korden yang berwarna hijau ini kan, ya boleh saja asal mereka menyediakan dana, tapi dengan catatan harus ada izin kepala sekolah. Begitu ya Bu Dewi ya. Ya karena kan ini sudah fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Seandainya mau menciptakan sesuatu yang berbeda ya tetap harus minta izin terlebih dahulu. Tapi kita rasa gimana ya Bapak Ibu kalau korden hijau ini diganti? Sepertinya sudah nyaman juga ya. Masih bagus juga ya. Oke, nah tadi untuk keyakinan kelas berikutnya saya buat umpan balik. Ya, anak-anak ya, mengatakan bahwa keyakinan kelas ini membuat mereka merasa bahwa nanti kelasnya ini akan lebih nyaman buat mereka. Bahwa kenapa? Karena kesepakatan yang atau keyakinan kelas yang mereka tulis itu adalah hasil diskusi bersama. Mereka dilibatkan di situ. Dan tadi saya sampaikan bahwa kalimat pernyataannya itu masih abstrak. Ada kalanya nanti perlu kita tinjau ulang Bapak Ibu. Nah tadi fokusnya anak-anak itu hanya tepat mengumpulkan tugas, tapi tidak dikatakan hadir ke sekolah tepat waktu. Nah ini kan juga berkaitan dengan disiplin ya. Nah mungkin disiplin yang lain perlu dimunculkan di situ. Nah ini bisa dilakukan dengan kita tinjau ulang bersama mereka, atau mungkin nanti di awal tahun ajaran seandainya masih dengan kelas yang sama, ini bisa dilakukan pendalaman. Nanti kalau Bapak Ibu belajar di PMM itu ada bentuk T, ya, ada bentuk Y. Apa sih itu? Nah nanti kita bisa belajar di situ. Ya, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, apa yang diyakini, apa yang sebaiknya tugas siswa, ya, tugas siswa itu apa, tugas guru itu apa. Nah seperti itu. Selanjutnya untuk 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan peran kita bersama. Tadi ada yang menghukum, ada yang memberikan hadiah, terus mungkin perlakuan-perlakuan yang lain juga. Nanti kita sesuai yang mana? 5 posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Ya, kita akan lihat videonya Bapak Ibu. Nanti sambil kita berintrospeksi, kita cenderung yang mana ya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang sebagai Bapak Ibu membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu Jadi kenapa guru BK kamu Bu Elika ya? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini kita bingung dengan poin yang banyak ya. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Maaf. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan
akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masih Bu Eli ya, dengan Yosua yang terlambat ya Bu El. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Kalau ini kayaknya bukan Bu Eli nih ya. Siapa nih ya Bapak Ibu ya? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Apa Bapak Ibu yang kira-kira sesuai dia? Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir nih posisi yang diharapkan ya Bapak Ibu, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini tadi adalah posisi kontrol yang disarankan dulu ya Bu. ini murid memilih fisik. Ya, posisi yang kelima ini adalah posisi yang diharapkan. Tadi kita perlu introspeksi ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol, masih ingat nggak Bapak Ibu? Penghukum, kemudian iya betul, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya pemantau, betul. Sebelum pemantau ada lagi teman, betul, teman pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita bisa introspeksi Bapak Ibu. Selama ini kita cenderungnya yang mana nih ya? Kalau Pak Pam selaku kesiswaan gimana nih Pak Pam? Lebih banyak yang mana ya Pak Pam? Bisa macam-macam sih Bu. Karena dari pengalaman ya, karena saya sebenarnya sungguh merasa berterima kasih sekali dengan adanya materi ini Bu, karena ini membuka wawasan kami, saya terutama juga. Kalau dari 5 posisi tadi, posisi terakhir ini, manajer ini, sering kami lakukan ketika memanggil mereka, tidak hanya dengan saya, tapi juga ada wali kelas, ada bahkan sampai ke orang tua juga, karena sudah beberapa kali terlambat misalnya, kami panggil, kemudian kami tanya permasalahannya apa, kemudian solusinya bagaimana. Gitu. Tapi juga beberapa tidak solusinya tidak terlaksana dengan baik, artinya masih terlambat. Misalnya mamanya atau orang tuanya sudah dipanggil, lalu oh iya Pak, besok lagi saya ingatkan, saya bangunkan lebih awal. Besok-besoknya terlambat lagi. Kemudian ada kalau di sekolah kita ini kan memang tidak ada istilah hukuman, tapi ada istilah sanksi. Sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama. Sanksinya tadi ada salah satu disebutkan di situ itu yang mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat, memberi sanksi anak-anak suruh membersihkan entah rumput di halaman kita, entah membersihkan jendela, itu sering dibuat. Saya sungguh ketika tadi disampaikan oleh Ibu Win, saya ada merasa bersalah juga sih. Ini aku beri hukuman atau memberikan, apakah anak-anak ini merasa kemudian membenci peraturan atau kemudian sakit hati atau bagaimana ya, belum sampai ke refleksi ke situ. Tetapi kami melihat atau mungkin dari pengalaman kami dan kesiswaan juga, apalagi ya yang harus kita buat untuk memberikan solusi, misalnya terkait dengan permasalahan keterlambatan seperti itu. Jadi dari 5 posisi itu ya kadang-kadang saya pernah berperan sebagai teman, pernah juga sebagai manajer ini, pernah juga berperan sebagai apa? Yang pertama tadi apa Bu? Penghukum ya, tapi itu tidak bangun sih, tidak yang terakhir ya Pak ya. Iya, ya. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak Pam, terima kasih untuk sharingnya selaku kesiswaan yang tentunya banyak menghadapi anak-anak yang sering melakukan permasalahan-permasalahan ya, entah itu keterlambatan, entah itu masalah HP atau yang lainnya. Nah, betul Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari kita pernah melakukan posisi kontrol penghukum, tapi perlu tidak ya sebagai teman? Ya perlu saja. Cuma ya nanti kelanjutannya seperti apa? Sebagai teman itu nanti ya tadi ada dampak negatifnya. Anak hanya mau berubah pada kita saja, tapi tidak pada Bapak Ibu guru yang lain. Nah, sebagai pemantau ada data-data yang disajikan. Kamu sudah terlambat sekian kali. Nah, dan memang posisi yang diharapkan adalah posisi manajer. Ini tentunya tidak mudah. Dan namanya saja tadi pembentukan budaya positif. Untuk membentuk budaya positif ini tentu ya
perlu kita sikapi, ya, kita berubah dari diri kita perlahan-lahan, ya. Harapannya supaya ini nanti bisa tercapai dalam menghadapi anak. Kita tidak membiasakan kita marah-marah terlebih dahulu, karena dengan marah-marah itu nanti anak tidak akan membuka diri, ya. Tapi coba kita berikan waktu bagi anak untuk mengutarakan mengapa sih mereka melakukan kesalahan. Dan kalau misalnya ada keyakinan kelas atau mungkin keyakinan sekolah tentang nilai-nilai kebajikan universal tadi, ya, kita kan punya 4 core value, ya Bapak Ibu. Kita bisa bawa anak-anak ke situ. Sukacita, disiplin, jujur, peduli. Kalau terlambat ini yang dilanggar yang mana sih? Kemudian kita bisa ajak mereka untuk mencari solusi, bukan fokus pada kesalahannya saja. Sajanya saya hilangkan, ya. Bukan fokus pada kesalahan anak, tapi fokus bagaimana anak itu bisa lepas dari masalahnya. Ya mungkin seperti yang dilakukan Pak Pang tadi, orang tua dipanggil. Ini juga salah satu solusi. Kok orang tua dipanggil masih belum ada perubahan? Yang mungkin perlu dilakukan lagi, karena memang sekali 2 kali kadang belum berhasil. Perlu kita lakukan berkali-kali. Dan ini untuk melakukan posisi manajer, kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi. Untuk tampilan berikutnya, Bu In. Disiplin yang positif, dipercepat saja. ideal dan ini masuk terus. Ya, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Stop dulu, Bu. Di pause dulu, mundurkan dulu, ya. Karena tadi ada poin penting di segitiga restitusi, di segitiga ini. Oke, ini dulu enggak apa-apa. Pengertiannya tadi di awal sudah, ya Bapak Ibu, pengertian restitusi. Kemudian untuk tahapannya, stop dulu. Nah, tahapannya ada 3 nih Bapak Ibu di segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah validasi tindakan salah, ya. Kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Langsung diprakteknya aja, Bu. Video lagi. Stop dulu. Nah, di menstabilkan identitas, kita diajak sesuai dengan teori kontrol tadi bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, bahwa semua memiliki motivasi. Kita semua, murid-murid kita itu, kita ajak untuk memiliki motivasi internal. Lanjut. Ini praktik yang saya lakukan di penugasan ini. Bapak Ibu bisa baca bersama. Pada jam pelajaran biologi, Bu Ani, ini saya misalkan Bu Ani, ya, dapati murid kita Aurora ini marah-marah, jengkel. Kenapa? Karena mendapatkan kelompok yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karena temannya ini, kelompoknya ini dikenal sebagai anak yang suka nebeng nama. Nah, siapa sih yang mau dapat kelompok yang anggotanya seperti itu? Tidak mau berusaha, tidak mau bekerja sama, maunya nebeng nama saja. Sehingga Aurora mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, dan temannya Fania ini nangis. Lanjut, Bu. Kita satu kelompok juga, aku gak mau tahu ya, aku harus kerja, aku juga dari teman-teman yang lain, aku tuh malas, gak pernah mau kerja, aku gak peduli, pokoknya aku gak boleh cuma dengar, sampai nanti hidupnya cuma aku yang kerjain, aku gak mau tulis, paham gak? Nah, ini kemudian Bu Ani memanggilnya saat jam istirahat. Ini bisa kita lihat kalimat pernyataannya Bapak Ibu dengan videonya seperti ini. Awalnya anak itu datang dengan marah-marah, tapi kita selaku guru menghadapinya jangan ikut-ikut marah Bapak Ibu. Kita tetap tenang, ya. Kita bawa anak ke tahapan berikutnya.
pasti punya tujuan ya. Nah, kita lihat selami dia, terus kita arahkan ke arah keyakinan yang tidak sesuai. Bapak Ibu kayaknya videonya nggak jelas, mungkin dari teksnya aja. Nah ini untuk tahapan ketiga kita bisa baca aja. Ini. Nah sekarang kita lihat tindakan kamu yang membentak-bentak Fania di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Nah anak dibawa seperti itu. Jawab si anak, enggak lah mem, tidak enak kan mem marah-marah dengan teman. Kita kalau seperti itu juga menyadari ya Bapak Ibu, marah-marah enggak enak. Terus jadi keyakinan mana sih yang kamu membuat kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu? Nah dia akan mengatakan menghargai orang lain mem. Nah terus kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu penting buat kamu. Nah tentu anak akan terbawa, yakin lah mem, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah baru kita ajak ke pertanyaan berikutnya. Ya betul sekali, kita perlu saling menghargai orang lain. Namun ada juga keyakinan yang harus kita sepakati meskipun kita itu sedang jengkel. Nah terus ya saya harus lebih proaktif mem. Dan ini harus saya mulai dari diri saya sendiri. Saya harus menjadi lebih bersabar. Saya juga harus peduli pada teman, tidak langsung marah ya. Nah terus pada akhirnya anak ini nanti akan kita ajak untuk mencari solusi. Ini ya, baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ya pertama-tama saya akan minta maaf pada Fania. Saya juga akan minta maaf pada Bu Ani. Nah, mungkin ini bisa kita terapkan juga pada anak didik kita Bapak Ibu. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, jangan langsung kita marah-marah. Justru apalagi kita terbawa emosi, ya menandingi atau menyamakan dengan emosi yang anak-anak saat itu sedang ungkapkan. Ya kita coba lerem, kita tetap harus datar dalam menghadapinya. Kita ajak anak untuk lerem, ya, memfasilitasi tindakan salahnya. Nah, setelah tadi menstabilkannya itu ya. Nah, terus kita ajak untuk mencari solusinya. Nah, solusi yang dimunculkan oleh anak ini tentu motivasi dari dalam dirinya akan muncul. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini tadi pemaparan tentang budaya positif yang saya sampaikan. Nah, dari 7 topik tadi, saya berterima kasih sekali Bapak Ibu menyimaknya dengan baik, dan harapan saya ini memberikan wawasan baru Bapak Ibu bagi Bapak Ibu, dan tentunya kita bisa mewujudkannya supaya disiplin positif ini bisa menjadi budaya positif bagi sekolah kita. Mungkin sebelum saya serahkan ke Bu Imas, ada yang mau bertanya dulu? Monggo Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas? Oh, Pak Pang, gimana Pak Pang? Inspirasi sekali, terutama dalam menerapkan bagaimana mendisiplinkan anak-anak kita. Dalam proses kita ini kan, kita ini sering berhadapan dengan anak-anak dengan berbagai permasalahan kan. Tadi terutama yang dalam contoh tadi kan konkret banget dengan permasalahan yang kita hadapi, anak-anak yang terlambat atau anak-anak yang tidak masuk dengan berbagai alasan atau bahkan tidak ada alasan yang jelas. Selama ini yang kita buat, kalau kita punya buku komunikasi, memang kita pakai istilah buku komunikasi, memang sudah kita sadari dari awal supaya anak tidak melihatnya bahwa itu buku hukuman. Maka kita beri istilah buku komunikasi untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi permasalahan mereka. Tetapi harus kita akui bahwa di dalamnya juga ada sanksi-sanksi atau hukuman. Poin itu kan sebenarnya membuat anak, wah poinmu wis piro, poinmu berapa. Nah yang kita alami itu atau selama ini kita buat ini, menurut Menmin apakah pada akhirnya perlu kita rubah atau kita mungkin revisi ke arah dalam bentuk restitusi? Mungkin kita perlu perumusan bersama, atau
memunculkan budaya positif melalui beberapa tahapan lagi ya Bapak Ibu. Ini kan tentunya untuk menghindarkan supaya anak itu tidak sampai mengisi buku poin. Aturan sekolah itu tetap perlu, ya. Karena tadi kan disampaikan oleh Bapak Kiai Dewantoro bahwa disiplin positif itu perlu, tapi itu harus kita bisa memunculkannya supaya anak itu tidak sampai melanggarnya. Nah, menurut saya itu Pak Bang, jadi buku komunikasi tetap ada. Nah, itu kita terapkan kalau anak itu sudah kita dampingi, kita lakukan restitusi berkali-kali, kok tetap juga tidak bisa, ya. Nah, kita isi poin dan nanti kita pikirkan restitusi yang baru yang lebih cocok buat dia. Begitu Pak Bang. Baik, masih adakah Bapak Ibu? Sudah cukup ya, karena waktu juga. Waktu saya kembalikan pada Bu Imas. Baik, terima kasih Bu Win untuk materi yang sudah diberikan. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu maupun suster dapat sharing, dapat merefleksikan materi-materi tadi, apakah ada hal yang mengena bagi Bapak Ibu, khususnya saat pembelajaran maupun saat pembinaan siswa. Boleh Bapak Ibu, apabila ada yang mau sharing terlebih dahulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika belajar ini? Apakah ada sesuatu baru yang didapat? Tadi sepertinya sudah terwakili oleh Pak Pam, ya. Kita belajar sesuatu yang baru tentang budaya positif, gitu ya Pak Pam. Kemudian perasaannya juga ada sesuatu baru yang didapatkan. Penerapannya bagaimana tadi bisa kita lakukan dalam praktek kita keseharian dalam mendampingi siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi semoga hal ini bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Bapak Suster dan Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang telah diberikan oleh Bu Min mengenai tema budaya positif. Semoga nantinya hal-hal baik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya dalam mendampingi para siswa-siswi di SMA Teresiana. Kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Mohon bantuan kembali kepada Suster Amelia untuk memimpin doa. Baik, mari kita menutup kegiatan pada sore hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam mengikuti kegiatan pada sore hari ini bersama Pak Winarti. Kami sangat berterima kasih karena mendapat banyak inspirasi yang membuat kami untuk semakin bertanggung jawab di dalam melayani Engkau melalui peserta didikan. Semoga kegiatan ini membuat kami semakin semangat untuk melayani Engkau melalui para siswa kami ke depannya. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau menyertai perjalanan kami pulang sehingga dapat tiba ke tempat tujuan dengan selamat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian dan